المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas kaidah tafsir untuk pertemuan ketiga. Ya. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ataf, ya, posisi ataf atau kaidah-kaidah ataf dalam penafsiran Al-Quran. Ya. Insya Allah akan disampaikan oleh Khadijah, Nadia Almas, dan Nadia Tasha. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa ataf ini dalam ilmu nahwu khususnya, ya, itu memang berperan penting. Bahkan nanti dalam ilmu tafsir juga, kaidah tafsir atau penafsiran, itu juga ada banyak penafsiran itu yang dipengaruhi oleh ataf, kemudian berbeda pendapat, gitu ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Oke, baik. Langsung saja, ya. Saya berikan kepada para presentator 3 orang ini untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis. Nanti kemudian tanya jawab. Seperti minggu lalu saya sampaikan, kelompok selanjutnya nanti berkewajiban untuk bertanya sebelum dilempar kepada yang lain. Ya. Oke, langsung saja saya serahkan kepada para presentator untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Saya terdengar. Kecil suaranya. Bentar. Kalau kayak gini, jelas. Cuman tadi ada kayak gitu. Dah. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Khadijah, Nadia Almas Farhanah, Nadia Tasha, akan menjelaskan tentang makalah yang sudah kami buat yang menjelaskan tentang ataf. Jadi untuk pembahasan pertama, pengertian akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Nadia Almas. Kepadanya kami persilahkan. Nadia Almas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Laila. Perkenalkan, saya Nadia Almas Farhana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ataf. Apa sih ataf itu? Ataf dari segi etimologi atau dari bahasa adalah masdar dari fi'il atafa ya'tofu atfan ma'tufan, yang bermakna cenderung kepadanya atau berarti kembali kepada sesuatu yang dibenci awalnya lalu diingatkan kembali. Dalam buku Kaidah-Kaidah Tafsir Ataf adalah atful lafzi ala sabikihi, artinya menyambungkan kepada kata terdahulu dengan satu huruf. Ataf dari segi terminologi artinya penyambung antara dia dengan salah satu huruf yang 10. Slide selanjutnya, adapun yang termasuk huruf ataf ada 3 perbedaan di sini. Yang pertama, menurut Abdullah Al-Hamid ada 7 huruf ataf, yaitu wawu, fa, summa, au, bal, la, lakinna. Yang kedua, menurut Mustafa Al-Ghalayaini ada 9 huruf ataf, yaitu wawu, fa, summa, au, bal, la, lakinna, am, sama hatta. Dan yang ketiga ini, menurut Abdul Ghani Al-Dokar ada 10 huruf ataf, yaitu wawu, fa, summa, hatta, au, am, bal, la, lakinna, dan laisa. Salah satu jenis ataf itu yaitu ataf nasakh
atof nasakh, yaitu atof yang diberi susun yang dari segi susunannya, dan atof bayan yang tidak memerlukan adanya huruf yang menyambungkannya. Misalnya Ja'a Abu Hafiz Umar. Ja'a Abu Hafiz Umar. Umar adalah atof bayannya. Perbedaan atof bayan dan badal adalah bahwa adanya atof bayan penyambung lebih terkenal daripada yang disambungkan. Batasan seperti itu tidak mesti ada pada badal. Pembahasan kedua yakni kaidah-kaidah atof. Di sini ada yang satu, mengatofkan yang umum kepada yang khusus untuk menunjukkan keumuman, namun makna yang khusus lebih diutamakan. Terus, mengatofkan yang khusus kepada yang umum menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Yang ketiga, sesuatu yang tunggal apabila disebutkan dengan dua sifat yang berbeda, maka mengatofkan salah satu dari sifat tersebut kepada yang lainnya. Huruf atof menghendaki pemisahan makna antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih, walaupun mempunyai kesamaan hukum yang disebutkan untuk keduanya. Ma'atofkan jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah menunjukkan sesuatu yang tetap. Di antara kebiasaan orang Arab mengatofkan kalimat kepada makna sebanding dengan yang mendahulunya, walaupun lafaznya ma'tuf dan ma'tuf alaih. Penjelasan dan contoh. Ada kaidah yang pertama, yaitu kaidah atof. Atful ammi 'alal khossi yadullu 'ala ta'mimi wa 'ala ahmiyatil awwali. Yang artinya, mengatofkan yang umum kepada yang khusus menunjukkan keumuman, namun makna yang khusus lebih diutamakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya khusus itu diambil dari yang umum, maka apabila salah satu bagian dari makna yang umum itu disebutkan, kemudian diatofkan ke makna yang khusus, maka itu menunjukkan keutamaannya dan kemuliaannya. Contohnya di sini ada Quran Surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki. Nusuk dalam ayat ini diartikan sebagai ibadah. Al-Baghawi dalam tafsirnya, nusuk adalah hewan sembelihan ketika melaksanakan haji dan umrah. Dan ada yang mengatakan haji saja, dan ada juga yang mengatakan agama. Sholat merupakan bagian daripada ibadah, maka itu menunjukkan akan pentingnya dan agungnya kedudukan sholat tersebut. Selanjutnya, kaidah yang kedua akan dijelaskan oleh, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, selanjutnya kaidah kedua akan dijelaskan oleh teman kelompok kita, yaitu Nadia Tasya. Kepadanya kami persilahkan. Nadia Tasya. Baik, selanjutnya kaidah 2. Atful khas ala am manbuhu ala fadluhu au ahamiyatuhu hatta ka'annahu laisa min jinsi am tanzilan fil wasfi munzilati tugayaru fidati. Artinya, mengatofkan yang khusus kepada yang umum menunjukkan kemuliaannya dan keutamaannya, seakan-akan yang khusus itu bukan bagian dari umum, sehingga dapat merubah yang abstrak menjadi konkret. Penjelasan yang dimaksudkan dengan umum dan khusus di sini adalah yang pertama mencakup yang kedua atau yang dikenal dalam ungkapan orang Arab pada umumnya, yaitu ketika orang Arab menyebutkan sesuatu yang umum, kemudian mengkhususkan yang umum tersebut kepada yang umum dari yang paling utama. Contoh dari kaidah ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Penyebutan as-sholatil wusta dalam ayat ini menunjukkan penghususan dari kata as-sholah yang bermakna umum. Terdapat beberapa pandangan tentang maksud dari as-sholatul wusta. Di antaranya adalah sholat subuh sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwajjah, dan ada yang mengatakan sholat asar sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Menurut Al-Tirmidzi dan Al-Baghawi ini pendapat kebanyakan para sahabat dan tabi'in dan kebanyakan para ulama. Ada juga yang berpendapat sholat zuhur sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hanifah dari Ibnu Umar, Abu Sa'id, dan Aisyah radhiyallahu anha. Kaidah yang ketiga, indal atfu sifatu ala sifati lil mausuf wahidan fal afa fi kalamil arabi taroka adkhulul wawu
Wa idza uridu bil wasfi sani mausuf akhiru ghairul awal ad idkhaltul waw. Artinya ketika mengatofkan sifat kepada sifat untuk sesuatu yang disifati, maka yang dikenal dalam tata bahasa Arab adalah tidak menggunakan huruf atof. Huruf atof al-waw, dan apabila yang diinginkan adalah sifat yang lain yang disifatkan kepada sifat yang kedua bukan sifat yang pertama, maka huruf atof al-waw dimasukkan di antara dua sifat tersebut. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 37 sampai 38. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina azaban muhina walladzina yunfiquna amwalahum rina'an nasi wa la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dari kedua ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara sifat orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dengan sifat orang-orang yang disebut sebelumnya, yaitu dengan menggunakan huruf waw. Untuk memisahkan kedua sifat itu menunjukkan dua sifat dari manusia yang berbeda makna. Lalu selanjutnya kaidah keempat. Asyai al-wahidu idza dzakara bisi gotaini mukhtalifataini jaza atof idahuma ala akhiri tanzilan litagoyaru sifati munzilati tugoyaru zati. Artinya sesuatu yang tunggal apabila disebutkan dengan dua sifat yang berbeda, maka boleh mengatofkan salah satu dari sifat tersebut kepada yang lain sehingga merubah yang abstrak menjadi konkret. Apabila sifat itu terulang-ulang kepada sesuatu yang tunggal, maka terkadang tidak dimasukkan huruf atof dan kadang juga memasukkannya, namun tidak mengatofkannya. Lebih dikedepankan oleh kalangan Arab, sebagaimana disebutkan pada kaidah sebelumnya. Ini menjadikan sebagian orang mengira dengan memasukkan huruf atof waw menandakan yang disifati itu banyak, sementara setiap sifat itu kembali kepada mausufnya. Yang terakhir, tetapi ini tidak mesti, namun boleh mengatofkan sifat kepada sifat yang lain dengan huruf atof, sementara yang disifati itu satu. Contoh, beberapa sifat dengan menyebutkan satu mausuf. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qadara fahada wallazi akhrajal mar'a. Contoh tidak menggunakan huruf atof. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Contoh sifat yang maknanya jauh berbeda, maka lebih baik diatofkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Selanjutnya saya balikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, kaidah kelima akan saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu kaidah yang kelima. Al-'atfu yaqtadi al-mughayyira bainal ma'tufi wal ma'tufi alaih ishtirakahuma fil hukmi alladhi dzukira lahuma. Huruf ataf menghendaki pemisahan makna antara ma'tuf dan ma'tuf alaih walaupun mempunyai kesamaan hukum yang disebutkan untuk keduanya. Ataf dalam Al-Quran bukan hanya pemisah lafaz, akan tetapi juga dengan pemisahan makna, namun pemisahan tersebut terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, keduanya adalah lafaz yang berlawanan makna. Makna yang satu bukan bagian dari makna yang lain. Jenis ini umumnya terjadi pada kalimat yang saling mengatofi dan paling banyak ditemukan dalam Al-Quran. Contohnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 59 dan Quran surat Al-Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy.
Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dialah yang maha pengasih dan tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Kata Quran Surat Al-Imran ayat 3. Kata as-samawati wal ard mempunyai makna yang berbeda dan makna yang satu bukan bagian dari makna yang lainnya. Begitupun dengan At-Taurat wal Injil. Yang kedua, menyamakan makna dari kedua lafaz yang saling mengatofkan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan Quran surat An-Nisa ayat 136, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatih. Yang artinya siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Mana kata talbisu, mencampur adukan dengan hak dan yang batil, dan taktumu, menyembunyikan yang hak, mempunyai makna yang sama. Dan juga kafir kepada malaikat, para rasul, kitab, sama halnya kafir kepada Allah. Yang ketiga, mengatofkan sebagian sesuatu ke bagian yang lainnya. Contohnya, Quran surat Al-Baqarah ayat 238, Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Dan Quran surat Al-Ahzab ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau sendiri, dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Kata Minkah, yaitu Muhammad, sebagaimana yang dikemukakan tafsir Al-Lusi, mereka itu adalah ulul azmi minar rasul, dan mereka anak-anak pilihan dari Adam. Dan mengedepankan nama Muhammad dalam ayat ini menunjukkan kemuliaan, karena dari dirinya lah dimulai penciptaan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab dalam hadisnya, Al-ba'tsu budi al-khalqu wa budi al-khalqu wa kuntu akhirahum fil ba'thi. Maaf. Dan juga diriwayatkan oleh jamaah dari Hasan dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kuntu awalan nabiyyin fil khalqi akhiruhum fil ba'thi." Dan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam adalah bagian dari Nabi. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengatofkan sesuatu kepada sesuatu yang berbeda makna. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'la ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a. Keseluruhan sifat yang ada dalam ayat ini mempunyai makna yang berbeda. Al-A'la yang maha tinggi, Alladzi khalaqa fasawwa, pencipta dan penyempurna, qaddara fahada, penentu kadar dan memberi petunjuk,
akhrajal mar'a, penumbuh rumput-rumputan. Selanjutnya yaitu kaidah yang keenam. Atful jumlatil ismiyah alal fi'liyah yufidu dawam wa itsbat. Ya, artinya mengatafkan jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah menunjukkan sesuatu yang tetap ketika isim menunjukkan sesuatu ketika isim yang menunjukkan sesuatu yang tetap dan fi'il menunjukkan sesuatu yang baru, maka mengatafkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah menunjukkan ketetapan dan kekekalan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalalta idzan wa ma ana minal muhtadin. Maka ayat qad dhalalta merupakan jumlah fi'liyah menunjukkan sesuatu yang baru. Dan ayat wa ma ana minal muhtadin merupakan jumlah ismiyah yang menunjukkan ketetapan dan kekekalan. Jadi ketika ayat wa ma ana minal muhtadin diatofkan kepada ayat qad dhalalta, maka artinya apabila dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan tetap dalam kesesatan dan selamanya tidak akan mendapatkan petunjuk, karena mereka tidak akan mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, kaidah ketujuh, min sya'nil arabi al-'atfu balil kalamu 'alal ma'na nadhirun lahu qad taqaddamahu wa in khalafa lafdhuhu. Artinya di antara kebiasaan orang Arab mengatafkan kalimat kepada makna sebanding dengannya yang mendahulunya, walaupun lafadznya berbeda, ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 259 pada panggalan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryah. Ma'tuf kepada ayat apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri? Yang dimaksud orang di sini terdapat beberapa pendapat, akan tetapi kebanyakan pendapat tersebut mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah Uzair. Namun tidak penting mengetahui siapa yang dimaksud, karena bukan itu yang diinginkan oleh ayat ini. Adapun yang diinginkan oleh ayat ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengingkari akan kekuasaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati dan mengembalikannya setelah ketiadaannya, dan hanya Dialah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Cukup sekian kiranya dari yang bisa kami jelaskan tentang athof. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mutia Salmahaba ingin bertanya. Siapa mau Ya, dulu? boleh. Gila ya. Tentang atof ya. Dari yang saya pahami ini, atof ini benar nggak sih? Itu tuh sama aja kayak di kalimat bahasa Indonesianya tuh dia konjungsi gitu. Artinya maksudnya kata sambung. Kan ada waw, ada wa, ada tadi apa ya? Hatta, lakin. Kemudian juga di bagian jenis atof, bayan, dan nasek ya. Itu katanya ada tulisan salah satu jenis atof ini ada jenis atof bayan dan nasek. Berarti ada selain jenis atof bayan dan nasek gitu. Ada berapa jenisnya dan kalau bisa disebutkan gitu. Kemudian tolong jelasin secara sederhana atof bayan dan nasek ini apa sih beserta contohnya. Gitu. Oke. Kita keep dulu ya. Iya, makasih ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi.
Ada yang ada pertanyaan dari Jihan. Pertanyaan dari Jihan, penjelasan ma'tuf dan ma'tuf alaih, dan tolong jelaskan contohnya dengan bahasa yang sederhana. Oke, dari Jihan kita keep dulu ya. Teman-teman, mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup untuk sesi pertanyaannya dulu. Bentar. Ada pertanyaan juga dari teman kita Novia, yaitu di kaidah kelima nomor 4 itu ada mengatofkan sesuatu yang berbeda maknanya. Berarti seharusnya kalau ingin mengatofkan itu syaratnya harus apa, dan makna yang berbeda itu cirinya seperti apa. Jadi kita keep dulu ya teman-teman. Afwan, tadi saya keluar masuk. Pertanyaan dari Novia udah disampaikan belum? Sudah, Bang. Oh, sudah. Baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Novia ya. Tadi pertanyaannya di kaidah kelima nomor 4 itu kan mengatofkan ke sesuatu yang berbeda makna. Nah, berarti seharusnya kalau ingin mengatofkan itu syaratnya harus apa? Dan makna yang berbeda itu cirinya seperti apa? Nah, di sini kan ditanya ya, mengatofkan itu syaratnya harus apa? Nah, di sini itu, jadi syaratnya itu sesuai penggunaannya. Kan atof itu ada huruf fa, summa, au. Nah, itu sesuai dengan penggunaannya. Kayak seperti apa? Misal contohnya dari huruf fa. Qara'tu fafahimtu. Saya sudah membaca, maka saya paham. Jadi, fa itu kegunaannya di sini untuk merapikan bahasa supaya lebih tertib dan lebih apa ya? Nyambung gitu. Paham nggak, Nauf? Iya, iya, iya. Itu Terus syaratnya. bedanya, cirinya kayak gimana? Cirinya itu apa ciri? Iya, yang di makalah kan itu kan disebutkan Oh ya, katanya dan maknanya makna yang berbeda. berbeda itu Nah, kok bisa cirinya seperti disebutkan? apa? Ya, yang itu. Nah, di sini kayaknya udah jelas ya di makalah. Jadi di sini kan disebutin mengatofkan sesuatu kepada sesuatu yang berbeda makna. Ya, jadi diatofinnya itu berbeda makna yang berbeda yang nggak bersangkutan atau yang sama dengan kalimat sebelumnya. Paham nggak? Oh, jadi dia nggak bersangkutan sama kalimat sebelumnya, makanya dia disebut berbeda makna gitu. Ya, seperti itu. Oh, iya, iya, paham. Udah jelas belum? Iya, jelas. Makasih ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Jihan Sakhoya. Jelasin contoh dengan bahasa sederhana yang dimaksud dengan matuf dan matuf ilaih. Kan kalau misalkan dari pengertian atof, ini juga ada sambungannya sama yang dikaitkan, yang dipertanyain oleh saudari Habibah. Atof itu kan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata hubung. Dan contoh-contoh huruf atof itu kan ada 10 yang itu, dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Kalau misalkan dalam bahasa Arab, atof itu ada 2 bagian. Ada atof nasab dan atof bayan. Cuma yang sering kita ditemuin dalam kaidah Arab tuh biasanya keseringannya atof nasab. Kalau misalkan atof bayan jarang digunakan. Nah, pengertian atof nasab sama atof bayan. Pengertian atof nasab itu dari susunan kalimatnya. Di antara kata yang mengekor dari kata mat'uf dan matbu'nya, kata yang diikuti mat'uf alaih, terdapat di antara huruf-huruf atof. Contoh dari atof nasab ini ada di kaidah pertama yang mengatofkan lafaz umum dengan lafaz yang khusus. Contohnya, Qul inna sholati wa nusuki. Dalam ayat ini, ada perkataan nusuk yang diatofkan kepada perkataan sholat. Jadi nusuk ini atofnya, dan nusuk ini atof yang diatofkan kepada kata sholat. Nah, nusuk ini lafaz am yang berarti ibadah pada umumnya, termasuk di dalamnya sholat. Sholat dalam konteks ini adalah lafaz khos, lafaz yang dikhususkan. Penyebutan kata sholat sebelum penyebutan kata nusuk ini dimaksud untuk menunjukkan pentingnya rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat satu-satunya kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sebanyak 5 kali. Demikian, nusuk yang diatofkan kepada sholat untuk menunjukkan keumuman, yakni bahwa semua itu dilakukan karena Allah dan dalam pada itu menunjukkan pentingnya sholat di antara ibadah pada umumnya. Jadi, kul inna sholati wa nusuki. Wa itu kan huruf atof. Nah, mat'ufnya itu kata mat'ufnya itu wa itu kan huruf atof, nusuknya itu mat'uf, dan sholatnya itu yang dimat'ufkan. Kemudian untuk pengertian dari atof bayan, atof bayan itu yang mengekor matbunya, yang berupa sifat dalam segi menyatakan matbunya tanpa terdapat perantara huruf atof. Jadi atof bayan itu nggak ada perantara huruf atof yang 10 itu. Contohnya, kalau misalkan di makalah itu ada Ja'a Abu Hafs wa Umar, dan Umarnya itu termasuk dari huruf atof tersebut. Untuk Habibah dan Jihan, apa bisa dipahami? Agak bingung di ini sih, tadi penjelasan terakhir terkait Umar, dia jadi atof. Gimana tuh? Iya, ini yang Ja'a Abu Hafs Umar. Nah, Umar ini adalah atof bayan. Maaf Bapak, saya masih bingung antara penjelasan atof bayan. Mungkin dari Bapak bisa lebih dijelaskan lebih. Oke, nanti saya jelaskan lebih. Lanjutkan saja dulu. Terima kasih, Pak. Untuk Jihan, apakah sudah jelas jawabannya, Jihan?
Aku boleh mencoba merangkum tadi kata Almas nggak tentang maktuf sama maktuf ilaih. Iya, Jadi boleh, boleh. yang tadi Almas sebutkan kan jadi ada huruf athof, kemudian ada maktuf dan maktuf ilaih ya. Yang tadi kul inna sholati wa nusuki. Jadi maktuf itu berarti kata atau kalimat setelah huruf athof, dan maktuf ilaih itu sebelum huruf athof gitu. Benar nggak sih Almas? Jadi iya benar kan kalau maktuf itu kata yang mengekor kata. Kalau maktuf alaih itu kata yang diikutinya gitu. Oke. Mungkin hanya ini ya yang mau bertanya, mungkin Bapak yang akan menjelaskan lebih rincinya, lebih pahamnya, karena dari kita sendiri masih kurang paham. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Oke, sudah. Oke, saya tambahkan dan saya rangkum menjawab nanti yang ada. Oke, sederhananya memang tadi athof ya, itu adalah konjungsi ya, atau penghubung gitu ya. Jadi menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Itu athof. Nah, maka bentuknya atau model-modelnya pun juga banyak sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Kan dalam bahasa Arab mungkin lebih banyak lagi. Ada dan, ada tetapi, ada kemudian, ada kan kemudian itu bentuknya ada banyak. Ada yang summa, ada yang fa. Apa bedanya? Bedanya lebih lama berarti summa. Kalau sebentar maka pakai kata fa. Nah, sekaligus menjawab tadi ya, athof ya, maka dalam pembahasan athof itu perlu dipahami beberapa istilah, memang istilah kunci. Ada athof, ada maktuf alaih, ada maktuf gitu ya. Athof itu hurufnya, maktuf itu yang diatofkan, maktuf alaih itu yang menjadi tempat diatofkannya gitu. Jadi kalau tadi dicontohkan ya, apa tadi contohnya ya? Kul inna sholati ya, inna sholati wa nusuki. Wa nusuki itu maktub gitu ya. Wa atofnya, sholati itu maktub alaih. Itu aja gampang. Maktub alaih itu yang paling depan, kemudian diikuti huruf atof, lalu kemudian setelahnya adalah maktub namanya. Kalau diartikan ya, maktub itu yang diatofkan ya. Harful atof itu berarti huruf atofnya atau huruf konjungsinya, penghubungnya. Maktub alaih itu yang menjadi tempat diatofkannya. Itu kalau bahasa arti ya, untuk Indonesia. Nggak tahu kalau istilah dalam bahasa Indonesia itu apa. Ya. Gitu. Maka kemudian kalau pembagian, kalau tadi bingung dengan pembagian,
Oke, selanjutnya. Nah, terkait pembagian tadi ada atof bayan, ada atof nasak, naski. Ya. Sebenarnya saya pribadi itu lebih setuju tidak ada pembagian ini. Gitu. Kenapa nggak setuju? Karena kalau atof nasak itu kan atof yang seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya gitu ya. Atau misalnya fa amaman apa ya? Yang kemudian lanjutannya fa itu ya. Pak Umar misalnya. Ja'a Abu Bakar Pak Umar. Telah datang Abu Bakar kemudian Umar. Konjungsi. Tapi kalau atof bayan itu secara arti adalah atof yang ditujukan untuk menjelaskan. Ya, Ja'a Abu Habsin ya, atau Ja'a apa itu? Al-Faruq ya, Umar gitu ya. Umar bin Al-Khattab. Itu namanya atof bayan. Makanya tadi disinggung, dia seperti badal, gitu. Seperti badal persis. Kalau diartikan telah datang orang yang bergelar Al-Faruq, yaitu Umar. Nah, dari sini maka saya lebih setuju nggak usah dibagi menjadi atof bayan. Ya sudah, atof bayan itu ya badal itu aja. Dia masuk dalam kategori badal. Kalau dalam ilmu nahwu yang disebut dengan tawafi, ya, tawafi itu ada 4. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal dalam ilmu nahwu itu. Naat itu artinya sifat, terkait sifat ya, sifat menyifati sesuatu. Atof itu yang kita bahas ini ya, konjungsi itu. Taukid itu penguat, badal itu pengganti ya, atau penjelas. Nah, atof bayan itu maksudnya adalah seperti badal. Dan saya lebih setuju kalau atof bayan itu yang enggak ada. Ya sudah, itu sebagai badal gitu saja. Karena sama persis formatnya. Kita pun beda, bingung nanti ini kategorinya atof apa badal gitu. Kalau lebih baik badal. Gitu, sesuai dengan namanya badal. Itu kalau terkait perbedaan atof bayan sama atof nasak. Gitu. Kalau gitu berarti apa pembagiannya? Ya sudah, atof nasak kalau mau dibagi lagi ya tergantung penggunaan katanya nanti. Ya, kalau mau membagi ya. Karena memang atof ini tidak apa ya? Atof ini beda gitu ya. Beda dengan yang lain. Gitu. Beda dengan yang lain. Bisa misalnya huruf-huruf atof itu dikategorisasi. Ada yang menunjukkan kesamaan derajat, ada yang menunjukkan perbedaan derajat misalnya. Mungkin itu aja kalau mau membedakan. Tapi ulama nahwu selama ini ya memang nggak ada pembagian itu. Sama kayak misalnya badal ya. Badal itu ada kul mingkul ya. Terus ba'at mingkul, kemudian istimal gitu ya. Ada badal golat juga. Misalnya seperti itu. Nah, itu dalam ilmu nahwu, kalau kalian belajar ilmu nahwu nanti insya Allah paham ya. Pembagian-pembagian atau maksud daripada yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, kemudian apa tadi ya? Pertanyaan yang satunya lagi tadi. Yang kaidah berapa tadi ya? Tadi kaidah berapa yang ditanyakan? Kelima atau berapa tadi? Kaidah kelima. Nah, kelima, terus apa yang ditanyakan? Terkait apa? Apanya gitu? Kaidah kelima yang nomor 4 itu mengatofkan ke sesuatu yang berbeda maknanya. Contohnya yang mana ya? Yang contoh. Oh ini ya. Yang sabikis itu ya? Iya. Mengatofkan sesuatu kepada sesuatu yang berbeda makna. Ya, contohnya adalah sabikis marab bikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara. Keseluruhan sifat yang ada dalam ayat ini mempunyai makna yang berbeda. Al-a'la ya, alladhi khalaqa fasawwa. Qaddara fahada. Oke. Itu beda. Jadi gini ya. Jadi begini. Secara teori awal yang namanya atof
Ya, apalagi menggunakan wa, ya, wa itu kan dan. Dan itu kalau dalam bahasa kita itu menunjukkan kesetaraan. Gitu, kesetaraan. Dan kesetaraan itu biasanya ya berbentuk sama semua. Telah datang siapa tadi ya? Khadijah, wa, dan siapa. Itu kan setara ya, sama-sama mahasiswa, sama-sama bentuk nama orang gitu ya, sama-sama orang gitu. Itu ya, dan itu umumnya seperti itu untuk kesetaraan. Nah, ternyata di sini kok beda gitu, nggak setara ya. Yang satu itu a'la, kedua kholaqo, ketiga qaddaro ya, keempat akhroja. Maksudnya penggunaannya beda-beda gitu. Ya, tidak setara. Nah, ini ya masuk dalam kategori yang ke apa tadi? Kelima ya. Kategori kaidah apa tadi? Huruf athof menghendaki pemisahan makna antara maktub dan maktub alaih, walaupun mempunyai kesamaan hukum yang disebutkan untuk keduanya. Nah, makanya model keempat ini memiliki arti masing-masing gitu ya. Nah, biasanya model seperti ini model seperti ini, yang nomor keempat ini ya, jadi dari kaidah kelima, biasanya formatnya adalah format yang panjang-panjang, gitu. Sehingga dia antar kalimat, gampangnya gitu, antar kalimat yang menggunakan dan, gitu. Antar kalimat yang menggunakan dan. Satu, misalnya begini. Ahmad gitu ya. Ahmad hari ini tidak berangkat ke kampus gitu ya. Bagaimana ya? Karena misalnya karena itu juga bisa masuk dalam kategori atau juga. Ya. Karena dia sakit misalnya. Ya. Tidak pergi ke kampus itu ada pemahaman sendiri. Dia sakit itu ada pemahaman sendiri ya. Itu maksudnya ya, antara maktub alaih dan maktub itu berdiri sendiri, punya pemahaman sendiri, ya itu seperti itu. Gitu. Nah, biasanya kayak gini ya, yang dalam bentuk versi panjang, gitu. Tapi kalau dalam versi pendek-pendek, kayak tadi, telah datang Ahmad, Abu Bakar, dan Umar, itu setara kalau seperti itu, biasanya bentuknya. Ya, Abu Bakar dan Umar itu sama-sama orang, sama-sama statusnya sama gitu ya, dan dalam banyak hal nanti sama gitu. Tapi kalau sudah antar kalimat menyambung gitu ya, dalam satu frasa atau klausa gitu ya istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya sudah berdiri sendiri gitu. Maka dengan demikian atau itu bentuknya banyak gitu ya. Bentuknya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada yang bentuknya per kata, gitu, per kata, kayak Abu Bakar dan Umar. Ada yang bentuknya per kalimat, ada per kalimat, kayak tadi saya contohkan. Ada yang bentuknya per tema. Kalau dalam bahasa Al-Quran ya, itu kalian akan menemukan misalnya penjelasan tentang surga dan neraka, itu akan sangat banyak sekali. Ya, penjelasan tentang surga dan neraka itu dibahas dalam satu tempat tapi beda ayat. Ya, misalnya ada 3 ayat tentang surga, 3 ayat tentang neraka. Itu di situ juga memakai bentuk atau biasanya, ya. Tapi panjang gitu, tema berarti kan. Jadi mengatofkan antar tema. Nah, jadi ada atof antar kata, atof antar kalimat, atof antar tema. Gitu. Nah, mungkin ingin saya tambahkan juga, ini nanti bentuk varian-varian selain yang
kalian telah bahas ya, contoh-contoh kaidah. Saya tambahkan beberapa contoh misalnya. Contoh atau misalnya dalam surat apa itu ya? Wasiko ya, wasiko. Coba kalau yang hafal Quran, punya hafalan Al-Quran, ayat wasiqal ladzi nattaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Itu kalau yang dalam wasiqal ladzina taqaw. Tapi kalau yang wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kan beda ya. Ya, kalian lihat di Qur'annya sendiri ya kalau mau nyari. Ada pembedaan. Kenapa Allah kok membedakan gitu ya? Kalau ketika menyebut wasiqal ladzina kafaru itu enggak ada kata wa ya. Jadi futihat abwabuha wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat langsung. Tapi ketika wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara ya, itu hatta idza ja'uha wa futihat ada wanya. Nah, itu ada rahasianya ternyata. Ini menunjukkan betapa hanya kata wa saja itu punya andil yang besar dalam pemaknaan ayat. Ketika wasiqal ladzina kafaru itu kalau diartikan dan digiring ya orang-orang yang kafir ke neraka jahanam hatta idza ja'uha sehingga ketika mereka mendatangi neraka jahanam itu futihat abwabuha dibukalah pintu neraka ya dibukalah pintu neraka tetapi yang wasiqal ladzina taqaw ya itu kemudian ya ketika digiring orang-orang yang bertakwa ke surga ya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha sehingga ketika mereka datang dan pintu sudah terbuka ya. Jadi bedanya apa? Kalau orang-orang masuk neraka, ahli neraka, itu digiring dulu sampai pintu neraka baru dibuka, langsung dijeblosin, didorong. Tetapi kalau penduduk surga, pintu surga itu terbuka jauh-jauh. Jadi orang belum datang, masih kelihatan dari jauh, pintunya itu sudah terbuka. Apa rahasianya? Rahasianya adalah surga itu menunjukkan kebahagiaan, menunjukkan apa yang kita inginkan. Sehingga kalau di situ isinya itu adalah hal-hal yang mengenakan, mengasyikkan, isinya yang membahagiakan kita melihat dari jauh aja, pintu sudah terbuka, itu senang rasanya. Gitu. Padahal belum ngerasain gitu ya, melihat dari jauh itu karena pintu sudah terbuka itu kelihatan betapa nikmatnya surga itu. Sehingga kita kemudian cepat-cepat dan kita pengen sekali. Gitu. Tetapi kalau neraka itu enggak, sampai pintu dulu baru dibuka. Biar apa? Biar ekspektasi dia, neraka dikira biasa saja, ternyata ketika dibuka, masukin ternyata lebih pedih daripada yang ada dalam bayangan mereka. Yaitu wa. Gitu ya, jadi fungsi wa. Itu satu contoh. Contoh yang lain, nah ini nanti juga yang dalam kalangan ulama fikih itu menjadikan mereka berbeda pendapat. Dalam surah la yu'akhidukumullahu juz 7 la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw taqabbah faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin dari kafar bukan itu beda lagi. Ini dalam hal kafarat ya, dalam hal kafarat ya. Kafarat itu terus mana lagi? Jadi dalam pembahasan tentang kafarat ya, Allah di situ menggunakan kata wa, pilihan kafarat itu. Ya, berapa? Ada dulu. Oh ya tadi.
la ya'khidukumullahu bil lagwi fi amrikum. Maka faratuhu it'amu asyarati masakina min awsatin ma tut'imuna ahlikum, ya, au kiswatuhum au tahriru raqabah. Au itu kan atau artinya. Jadi di ayat itu orang-orang yang melanggar, ya, melanggar sumpah, maka kafaratuhu, mereka kena kafarat. Kafaratnya apa? It'amu asyarati masakin, memberikan makan 10 orang miskin. Atau aukis watuhum, ya. Aukis watuhum, atau memberikan pakaian, ya. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak, satu budak. Nah, di situ menggunakan kata au, ya. Oleh kalangan ahli fikih, ya, au di sini itu ada yang mengartikan tingkatan, ada yang mengartikan pilihan. Jadi dua makna. Ada yang menganggapnya tingkatan, ada yang menganggapnya pilihan. Yang mengatakan tingkatan, maka pertama pilihan kafarat itu harus memberikan makan dulu. Enggak mampu, baru kemudian memberikan pakaian. Enggak mampu, ya, baru kemudian memerdekakan budak. Ada yang mengartikan dia bukan pilihan tetapi tingkatan. Tadi tingkatannya. Ada yang mengartikan pilihan. Ya sudah, milih salah satu yang dia mau. Jadi bebas. Gitu. Sama halnya kayak dalam puasa, ya, kafarat puasa itu kan ada ya kafarat. Itu pun juga sama kayak gitu. Pakai redaksi al. Ya. Tetapi oleh para ulama itu diartikan sebagai pilihan, dan ada juga yang mengartikan sebagai tingkatan. Gitu. Pilihan dan juga tingkatan. Kalau pilihan berarti ya milih salah satu boleh, tapi kalau tingkatan itu melihat paling tinggi dulu. Kok nggak mampu baru bawahnya, nggak mampu lagi baru bawahnya. Itu tingkatan. Contohnya seperti itu, ya. Contoh lagi, ya, dalam wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian ingin sholat, maka basuhlah muka, ya, basuhlah tangan, usaplah kepala, rambut, ya, dan basuhlah kaki, gitu ya. Nah, kalau di ayatnya itu kan dan, gitu ya. Pertanyaannya, dan itu kan bebas ya, tingkatannya nggak ada dan itu. Kalau gitu berarti boleh dong kita kaki dulu baru kemudian ke wajah. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh itu. Meskipun di sini pakai kata wa, itu menunjukkan urutan. Ya, wajah dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Gitu. Tapi kata mazhab Abu Hanifah, boleh. Wong di situ bukan tingkatan kok, bukan urutan kok. Itu kan dan saja, dan itu ya bebas. Nah, itu hanya dari wa saja. Wa dalam bahasa orang-orang ahli fikih itu efeknya luar biasa dalam penentuan hukum. Itu bagian dari ataf juga. Nah, oleh karenanya tadi ya, yang disampaikan di sini, ya, itu adalah baru sebagian ya, kaidah-kaidah. Kalau mau lebih luas lagi itu sebenarnya banyak ya, kaidah-kaidah ataf dalam penafsiran Al-Quran. Gitu ya. Tadi ada yang mengatofkan yang umum pada yang khusus, ada yang khusus pada yang umum, kan ada tadi ya. Inna sholati wa nusuki, ya. Sholat sudah disebut, kemudian nusuki ibadah. Bukankah sholat itu bagian ibadah? Kenapa enggak langsung kul inna nusuki, gitu. Nah, itu juga bagian dari kaidah. Ya. Itu bagian dari kaidah. Sehingga ya ada pemahamannya sendiri gitu ya kalau dalam tafsir. Begitu juga kalau dibalik gitu. Mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Nah, ini juga banyak ya, yang khusus kepada yang umum.
Kalau mengatofkan umum kepada yang khusus, ya itu kan berarti yang khusus itu dianggap sebagai sesuatu yang penting. Gitu. Nah, kalau yang khusus kepada yang umum ya sama sebenarnya, menunjukkan kepentingannya. Gitu. Kepentingannya, misalnya apa ya? Di surat kalau nggak salah Al-Munafikun kalau nggak salah. Atau di surat apa itu ya? Walil man taqala ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi firli wali walidayya waliman taqala ya mu'mina. Ya, walil mu'minina wal mu'minat. Berilah ampun kepada saya, kepada saya dan orang-orang yang masuk ke rumah saya, walil mu'minin dan orang-orang mukmin. Ya, mereka semua kan orang mukmin, harusnya langsung saja orang mukmin. Ya, misalnya seperti itu contoh-contohnya. Kalau kita baca istighfar pun juga sama, ya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Kita mengkhususkan saya sendiri, orang tua saya sendiri, tapi kemudian diakhiri dengan muslimin dan muslimat. Orang tua terus saya kan masuk dalam kategori muslimin muslimat sebenarnya. Kenapa enggak usah sebut satu saja gitu ya, langsung Allahumma firlil muslimin muslimat. Enggak, ya. Itu maksudnya adalah betapa pentingnya gitu loh. Betapa penting. Ya sama misalnya nih. Kayak kita misalnya kalian kalau apa sambutan atau memberikan pidato misalnya, menyampaikan pidato. Yang kami hormati ya, Bu Rektor ya, yang kami hormati para dosen ya, dan yang kami hormati segenap yang hadir ya pada acara kali ini. Bu Rektor, Pak dosen itu semuanya adalah peserta yang hadir gitu ya. Kan bisa sebenarnya kalau kita bilang yang kami hormati semua yang hadir gitu, termasuk ya rektor dan dosen. Ya. Itu contoh atau ya. Ya iya memang masuk, tetapi maksudnya ya ketika menyebutkan rektor, menyebutkan dosen itu menunjukkan betapa tinggi derajatnya dan penting gitu ya. Betapa pentingnya sampai kita menyebutkan secara khusus ya meskipun ya mereka masuk dalam kategori orang yang hadir pada acara itu. Nah, Quran itu kira-kira itu ya sama ya dengan gaya kita sehari-hari ya dalam mengatofkan sesuatu kepada yang lain. Begitu juga yang umum ke yang khusus diatofkan ke yang umum juga sama. Kalau dibalik itu, ya. Oke, itu contoh-contoh atau ya. Dan banyak lagi sebenarnya kalau kalian mau mencari ya atau membaca Al-Qur'an misalnya, menemukan atau nanti bisa seperti itu. Terus juga tadi yang unik misalnya tadi di awal kan saya katakan bahwa atof itu ketika berbentuk wa, ya berbentuk wa, maka dia harus setara gitu ya, setara. Setara ini dalam bahasa Arab bahkan sampai pada level bentuk katanya, gitu. Tetapi pada kenyataannya tadi ada misalnya nih mengatofkan jumlah ismiyah kepada fi'liyah. Nah ini antar kalimat berarti ya, antar kalimat. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idaw wa ma ana minal muhtadin. Gitu. Qad dalaltu idaw wa ma ana minal muhtadin. Di situ awalnya ada qad dalaltu. Dalaltu itu fi'il. Ya, tetapi kemudian di ujung ada wa ma ana minal muhtadin itu jumlah ismiyah. Ya, berarti mengatofkan jumlah ismiyah kepada jumlah fi'liyah. Nah, itu yufidu ad-dawam wal isbat, menunjukkan dawam ya keabadian dan keisbatan ya. Kalau diartikan itu kan kul katakanlah la attabi'u akum, saya tidak mengikuti hawa nafsu kalian, qad dalaltu, sungguh saya tersesat, idan kemudian wa ma ana minal mutadin, dan saya bukanlah orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya apa ya, selamanya gitu, yang menunjukkan keselamanya itu awam ya. Oke.
Ada juga yang sebaliknya ya, mengatofkan yang jumlah fi'liyah kepada yang jumlah ismiyah ya, dan lain-lain. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang bertanya. Ini kalau nggak salah di semester sebelumnya sudah dibahas juga ya atau itu. Jadi sekedar pengulangan saja sebenarnya. Baik, kalau memang nggak ada ya sudah kita cukupkan ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke tema berikutnya itu ada apa ya? Wasop ya. Wasop. Nah, mungkin biar kalian bisa apa ya? Ini untuk menghidupkan kelas ya. Nanti tanya jawab. Bisa juga kalian bawa contoh-contoh ayat gitu ya. Contoh-contoh. Saya nemuin nih model atop kayak gini. Ini masuk kategori mana misalnya? Itu saya harap seperti itu. Jadi kalian bisa sambil baca Quran misalnya, menemukan di Quran bentuk format-format apa yang kita bahas misalnya kalau hari ini atau minggu depan wasop misalnya kalian menemukan lalu bisa ditanyakan di kelas ini masuk kategori mana, pas enggak misalnya ya, sesuai kaidah enggak, sehingga nanti kelas kita bisa hidup dengan begitu. Oke, gitu ya. Oke, baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, kita cukupkan, kita lanjutkan di minggu yang akan datang di hari yang sama. Nanti silakan disiapkan dan kelompok selanjutnya siap-siap untuk bertanya. Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup kelas ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.